Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-30 Kitab Daqaiqul Akhbar, penjelasan tentang besarnya hari kiamat. Di dalam khabar diriwayatkan, sesungguhnya saat paling besar, saat paling dahsyat yang diberikan kepada seorang hamba di dunia adalah ketika ruhnya keluar, ketika kedua matanya melotot, kedua lubang hidungnya melebar, kedua bibir dan kedua dagunya jatuh, pelipisnya berkeringat, kedua telinganya tersumbat, lisannya terbundali, terikat sehingga dia tidak bisa memberi jawaban dan tidak pula mengembalikan perkataan. Matanya menciut, mengecil, sendi-sendinya menjadi lembek, sanak-sanaknya terputus. Orang-orang yang dicintainya menyingkir, kerabat-kerabatnya berpisah darinya, dan kedua malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk berpamitan. Lalu tetaplah dia dalam keadaan bingung. Akalnya telah berubah, dan kemungkinan syaitan akan merampas imannya. Saat itu adalah saat yang besar baginya. Pintu taubat telah ditutup darinya. Lalu sesuatu yang paling utama yang bisa diucapkan oleh seorang hamba pada waktu itu adalah kalimat syahadat. Adapun saat paling besar, saat paling dahsyat yang diberikan kepadanya di akhirat adalah ketika sangkakala dan dibangkitkannya makhluk dalam kubur. Orang yang teraniaya bergantung menuntut balas pada orang yang menganiaya. Para malaikat menjadi saksi, dan zat yang bertanya sebagai hakim adalah Allah yang Maha Luhur. Siksa ada di dalam neraka jahim, kenikmatan ada di dalam surga. Setiap wanita yang hamil melahirkan bayinya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan setiap wanita yang hamil melahirkan kehamilannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Anak-anak menjadi beruban pada hari itu, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kanat illa sayhatan wahidah, tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Wasiqal ladzina istaqu rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka digiring ke surga
dalam keadaan berombong-rombongan. Dikatakan dalam sebuah riwayat lain, ada 7 saksi yang akan memberi penyaksian kepada manusia. Yang pertama, tempat. Allah yang Maha Luhur berfirman, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Yang kedua, waktu. Sebagaimana waktu mengatakan dalam sebuah kabar, waktu menyeru setiap hari, "Aku adalah hari yang baru, dan aku menjadi saksi atas apa yang kamu kerjakan." Yang ketiga, lisan adalah saksi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nur, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang keempat, anggota tubuh adalah saksi. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, nah berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan." Yang kelima, 2 malaikat penjaga. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin." Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Yang keenam, buku catatan amal menjadi saksi. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar." Yang ketujuh, Allah yang Maha Pengasih menjadi saksi. Dia berfirman, "Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi atasmu." Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yang artinya, "Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya." Lalu, bagaimana keadaanmu, wahai orang-orang yang bermaksiat, setelah para saksi tersebut bersaksi terhadapmu? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.